Oke, kita lanjut untuk yang kedua, ilustrasi yang kedua. Marlov tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham, tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar $150.000. Oke, debitnya adalah paten, ini sudah ada nilainya 150.000. Debitnya paten, kemudian kreditnya adalah share capital ordinary sebesar 100.000. Kemudian share premium ordinary adalah sebesar 50.000. 100.000 diperoleh dari mana? Ada yang bisa jawab? 10.000 kali 10. Oke, 10.000 kali 10. Next, yang ketiga, Marlov tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham maupun nilai wajar paten. Nah, jadi nggak bisa menentukan nilai wajar saham dan nilai wajar paten. Di perusahaannya memiliki seorang konsultan, jadi ada konsultan independen yang mengatakan bahwa ini harusnya nilai patennya sebesar $125.000. Maka harus di jurnal lagi ya. Jurnalnya adalah patennya di debit sebesar $125.000. Kreditnya adalah share capital ordinary, sama ya, 10.000 dikalikan $10. Jadi 100.000. Kemudian ada share premium ordinary adalah 25.000. Jadi ini selisihnya. Selisih dari 125 dikurangi 100. Gitu. Ada pertanyaan dulu yang ini? Belum ada, Bu. Oke, nanti kalau misalnya kita nyoba, mudah-mudahan udah bisa ya. Oke, next lagi di sini untuk biaya penerbitan saham itu ada berkaitan dengan biaya langsungnya ya. Jadi biaya langsungnya contohnya adalah satu ada underwriting cost, itu adalah penjaminan dari emisi, kemudian ada berkaitan dengan legal, jadi berkaitan biaya akuntansi dan hukum, kemudian ada printing cost, biaya percetakan, dan ada yang terakhir pajak. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke reakuisisi saham. Untuk perolehan kembali saham, itu ada beberapa hal yang menyebabkan sering terjadi. Yang pertama itu adalah untuk memberikan distribusi efisiensi pajak atas kelebihan kas kepada pemegang saham. Jadi ada tarif pajak atas penjualan saham ke perusahaan oleh para pemegang saham, maka nanti akan dibuatnya jauh lebih rendah dari tarif pajak yang biasanya diberikan kepada para investor, kebanyakan investor atau beberapa investor. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan earning per share atau laba per saham dan tingkat dari hasil ekuitas. Lanjut lagi yang ketiga, memberikan saham pada karyawan. Jadi tujuannya yang ketiga itu sebetulnya adalah supaya karyawan itu memiliki atau punya rasa memiliki perusahaan gitu. Makanya diberikan saham. Itu poin yang ketiga ya. Keempat adalah untuk menghindari adanya tax over gitu, supaya nggak ada kegagalan gitu dalam perusahaan, supaya nggak ada pengambil alihan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menciptakan pasar dalam saham. Yang terakhir. Oke, lanjut lagi ya. Ini adalah untuk pembelian dari saham. Untuk pembelian saham itu biasanya perusahaan menggunakan dua metode umum untuk menangani beberapa saham treasury. Yang pertama itu adalah metode biaya, di mana akan menghasilkan pendebitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali. Next, yang kedua itu adalah metode nilai pari. Ada pertanyaan dulu. Jadi kalau yang cost method itu ada gampangnya gini, berapapun nilai reakuisisi atau pembelian saham treasury itulah yang akan dicatat. Gitu.
Oke, kita menggunakan contoh saja ya, biar lebih gampang. Pacific Company menerbitkan 10.000, kita pakai 100.000, sorry, menerbitkan 100.000 saham biasa dengan nilai pari $1 dengan harga 10.000 per saham. Oke, selanjutnya perusahaan memiliki saldo laba sebesar 300.000. Oke, sudah ada saldo labanya sebesar 300.000. Maka penjurnalannya adalah ini penjurnalan untuk ekuitas yang tanpa saham treasury ya. Share capital untuk ordinary share atau untuk saham biasa nilai parinya adalah $1. Kemudian 100.000 saham yang diterbitkan ya, share issued itu menerbitkan, dan yang beredar itu adalah sebesar $100.000. Oke, udah betul ya. Selanjutnya adalah share premium ordinary sebesar 900, return earning sebesar 300. Maka total dari ekuitas adalah 1.300.000. Lanjut yang kedua. Ini yang di soal yang di atas ini masih sama seperti yang tadi. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2011, Pacific mengakuisisi 10.000 ya. 10.000 sahamnya dengan harga $11 per share. Bagaimana pencatatan untuk reakuisisinya? Berarti debitnya adalah treasury share sebesar 110, diperoleh dari mana 110? 10.000 dikali 11. Oke. Ya. Maaf ya, agak nggak rapi. 10.000 dikali 11. Kemudian kreditnya adalah kas ya, 110. Oke. Lanjut lagi. Pacific mendebitkan saham treasury-nya untuk biaya pembelian saham. Untuk biaya pembelian saham. Oke, di sini ada ilustrasi ketika ekuitas dengan saham treasury. Modal saham untuk ordinary share $1, kemudian 100.000 saham diterbitkan, dan 90.000 yang beredar. Oke, ini tetap kita tulis 100.000, kemudian share premium ordinary-nya adalah 900.000. Saldo labanya adalah 300, dikurangi biaya perolehan. Nah, tadi kan dia mengatakan ada biaya perolehan ya. Biaya perolehannya yaitu sebesar 10.000. Nah, 110 ini diperoleh dari mana? 10.000 dikalikan 11. Jadi tetap menggunakan harga yang wajar tadi, yang $11. Total ekuitasnya adalah 1.190.000. Ini hanya di total aja. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut lagi ya. Ini adalah untuk penjualan saham treasury. Jadi penjualan saham treasury itu biasanya perusahaan akan menerbitkan ulang atau menghentikan saham treasury. Pertama ada above cost. Di sini kalau penjualan saham treasury itu di atas biaya perolehannya. Jadi harga jual saham treasury melebihi dari biaya perolehannya. Nanti perusahaan akan mengkreditkan selisihnya ke dalam premi saham treasury. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah ketika penjualan saham treasury di bawah biaya perolehannya. Perusahaan menjual saham treasury di bawah biaya perolehannya,
maka nanti perusahaan biasanya mendebit kelebihan biaya perolehan dari harga jual ke premi saham treasury. Kita pakai contoh aja ya, biar gampang. Contohnya, Pasifik mengakuisisi 10.000 saham treasury. 10.000 saham treasury dengan harga $11 per saham. Sekarang dijual 1.000 saham, nilainya adalah 15. Jadi waktu dia beli nilainya 11, dia jual harganya 15. Oke. Pada tanggal 10 Maret. Nah, kemudian pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Karena dijual, otomatis ada uang masuk ya. Kas sebesar $15.000. $15.000 diperoleh dari mana? Dari 10.000. 10.000 dikali 15. Ya, betul. Selanjutnya, kreditnya adalah treasury share. Ya, tadi kan sudah dibilang ya, kalau misalnya biaya perolehannya, penjualan sahamnya di atas biaya perolehan, maka perusahaan akan mengkreditkan selisihnya ke dalam premi saham treasury. Ini kalau yang saham treasury berarti harga awalnya dia beli adalah 11.000, kemudian yang share premiumnya adalah keuntungannya kan sebesar 4.000, berarti selisihnya 15 dikurangi 14, sehingga ini akan menjadi balance ya, sisi debit ataupun kredit. Bisa? Bisa dikit-dikit, Bu. Ya. Kalau kecepatan bilang ya, nanti kita itu ulangin lagi. Oke, next, contoh yang kedua, ketika perusahaan menjual saham treasury di bawah biaya perolehan. Pasifik menjual 1.000 saham treasury pada tanggal 21 Maret dengan harga 8.000 per saham. Oke. Maka jurnalnya adalah kas 8.000 diperoleh dari 1.000 dikalikan 8. Oke, udah bisa. Carikan $8. Kemudian debitnya adalah share premium treasury itu sebesar 3.000. Kreditnya adalah saham treasury sebesar 11.000. Oke, jadi ini sudah balance, debit sama kreditnya sama-sama 11.000. Jadi yang 3.000 ini diperoleh dari mana? Selisih dari harga saham treasury-nya. Kan pertamanya adalah 11.000. 11.000 diperoleh dari mana? Tadi 10.000 dikalikan 11. Jadi harga awal dia beli 11.000. Tapi dijual itu adalah 8.000. Berarti ada selisih kan? 3.000. Gitu. Sesuai dengan aturannya ya tadi, kalau penjualan saham treasury di bawah biaya perolehan, biasanya perusahaan mendebit kelebihan biaya perolehan dari harga jual ke premi saham treasury. Gitu. Jadi mencatatnya di debit. Kalau yang di bawah. Jadi ingatnya gampangnya gini, kalau below share premium treasury-nya di debit, kalau above share premium treasury-nya di kredit. Itu cara gampangnya. Udah bisa ya? Oke. Selanjutnya adalah di sini ada transaksi saham treasury pada akun premi saham treasury. Di sini sudah ada bentar ya.
Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini adalah transaksi saham treasury pada akun premi saham. Bisa dilihat pada ilustrasi 15. Nah, di sini ada jurnal penjualan. Tadi penjualan di atas biaya perolehan dan penjualan di bawah biaya perolehan. Kalau yang di atas tadi ini ya, 4.000. Kemudian yang di bawah adalah 3.000. Oke. Pertama, Pasifik mengkreditkan saham treasury sebesar biaya perolehan pada setiap jurnal, kemudian menggunakan premi saham treasury untuk selisih antara biaya perolehan dengan harga penjualan kembali saham. Selisihnya ini 4.000 dikurangin 3.000. Jadi saldonya adalah 1.000. Dalam kasus, Pasifik akan mendebit 1.000 dari kelebihannya ke premi saham. Jadi ada kelebihan 1.000 ini akan didebit ke premi saham treasury. Akan didebit ke premi saham treasury yang 1.000-nya. Jadi yang 1.000 tetap harus dimasukkan ke sini. Yang didebit sesuai ya. Kasnya adalah 8.000. Share premiumnya adalah 1.000. Retain earning itu adalah saldo laba sebesar 2.000 dan saham treasury sebesar 11. Dicek lagi. Kasnya adalah 8.000. Ya, 1.000 dikalikan 8, kemudian share premiumnya adalah 1.000. Dari sini ya, share premium, karena tadi kan dibilang kalau kelebihannya itu akan didebit ke share premium treasury. Sama, kita hanya tinggal pindahin aja ini ke sini. Kemudian, perusahaan akan mendebit sisanya ke saldo laba. Sisanya adalah ini, retain earning kan, saldo laba sebesar 2.000. Jadi nggak boleh yang di sini, yang di share premium ini mau langsung diganti 3.000, nggak boleh. Jadi harus tetap, kalau misalnya kelebihannya adalah 1.000, berarti 1.000-nya yang dipindahkan. Jangan langsung dibuat di sini 3.000. Jangan ini 3.000 nggak boleh. Karena di infonya sudah ada ya, perusahaan akan mendebitkan sisanya ke saldo laba, ke retain earning. Nyambung dulu. Dicek lagi. Oke. Nanti ada latihan soalnya loh. Kita sampai ke saham preference cukup nggak ya? Saya sebenarnya pengen sampai ke dividen sih, habis itu selesai. Jadi minggu depan itu udah bagian yang bab 16 gitu. Oke. Belum ada pertanyaan? Dicek lagi. Masih bingung, Bu, yang ini, Bu. Yang ini masih bingung. Oke, kita ulang yang bagian ini ya. Pada ilustrasi 15, nah, bisa dilihat ada 2 jurnal penjualan ya. Pertama adalah penjualan saham treasury di atas biaya perolehan dan penjualan saham treasury di bawah biaya perolehan. Ini tuh sebenarnya masih nyambung soal yang sebelumnya. Oke, tapi ini udah masuk ke jurnalnya, sudah di jurnal. Oke. Pertama, Pasifik itu akan mengkreditkan saham treasury sebesar biaya perolehannya. Sebesar 3.000 ya ini tadi. Kemudian yang kedua, menggunakan premi saham treasury untuk selisih antara biaya perolehan dengan harga penjualan kembali saham. Jadi gampangnya kayak gini, 3.000 ini tadi, ini kan diperoleh dari yang jual saham tapi di bawah, ya kan, di bawah biaya perolehan.
Kemudian kalau yang 4.000 itu kan penjualan saham di atas biaya perolehan. Otomatis kan harus dijurnal oleh perusahaan. Oke. Kemudian di sini ada kelebihan sebesar 1.000. Selisih yang 4.000 dikurangi 3.000 kan jadinya masih ada 1.000. Kayak ngejurnal biasa gitu loh. Kan sisi debit sama kredit harus sama kan. Oh ini kalau kalian cermati ya, ini kan cuma memindahkan aja angka yang tadi ketika perusahaan jual saham di bawah biaya perolehan itu 3.000 premi sahamnya. Kemudian yang 4.000 ini adalah jualnya di atas. Yang ini nih. Hanya memindahkan aja. Yang ini 4.000. Kemudian ini yang 3.000. Oke. Di sini Pasifik akan mendebit sebesar 1.000 dari kelebihannya ke premi saham treasury atau share premium treasury. Jadi nanti cash-nya adalah 8.000. 8.000 dimulai dari mana? 1.000 dikali 8. Terus share premiumnya adalah 1.000. 1.000 tuh cuma mindahin dari sini. Kita pakai warna yang beda aja ya. 1.000, terus langsung dipindahin aja ke sini. Sisanya akan didebit sebagai saldo laba atau retained earning. Misalnya kalau bisa tahu 2011 dikurangi 8 kurangi 1 kan sisa selisihnya ada 2.000. Ya udah tinggal dimasukin aja sih. Kreditnya adalah 11.000. 11.000 dari mana? 10.000 kalikan $11. Oke, udah? Mau dicoba dulu? Mulai dari yang transaksi non-cash, kemudian sampai ke penjualan saham treasury. Nanti untuk yang dividen, kita langsung di WhatsApp grup aja nggak apa-apa.